5 bupati di Jawa Tengah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Daftar ini menambah panjang kepala daerah yang terlibat korupsi. Minta maaf ya. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta dengan total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Anom menambah daftar panjang kepala daerah asal Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun buka suara. Lutfi mengaku lelah atas banyaknya kepala daerahnya yang diduga korupsi. Lutfi juga menegaskan tak lagi ada titip-menitip proyek. No titip tak tambahi, tagline jabatan kita no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK saya sendiri yang akan tindak. Pas panjang 2026 ada 11 di Provinsi Jawa Tengah belum ada, provinsi ya, sampai coba-coba menggunakan uang, apalagi bayar. Sebelumnya KPK juga menangkap Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, pada 9 Juli 2026. Eti diduga terlibat pemerasan terhadap bawahannya. Tak hanya itu, pada 13 Maret 2026, Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman juga ditangkap KPK. Samsul diduga memeras setoran tunjangan hari raya di Pemda. Di bulan Maret juga, tepatnya 3 Maret 2026, KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Ar-Rafiq. Fadia diduga korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek lain di Pemkab Pekalongan sepanjang 2023 hingga 2026. Selanjutnya ada Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Sudewo juga diduga terlibat suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di bawah Kemenhub. Sudewo ditangkap pada 19 Januari 2026. Hingga kini, total ada 12 atau selusin bupati yang terjerat kasus korupsi. Mahalnya ongkos politik diduga menjadi penyebab maraknya kasus korupsi di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dinilai beban pekerjaan semakin pelik dan berat, Asosiasi Kepala Daerah meminta DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi PP nomor 109 tahun 2000. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD,
ya, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Total terdapat 707 korban usai mengonsumsi MBG pada Jumat kemarin. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Di antaranya di RS Permata Medika, RS Bakti Tamtama, dan RS Panti Wilasa Citarum. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi para korban yang totalnya mencapai 707 orang. Terdiri atas 693 siswa, 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, usai menyantap MBG pada Jumat kemarin dengan gejala pusing, mual, muntah, dan diare. Gimana kondisinya? Siap, untuk hari ini kondisinya sudah baik Bapak. Tadi untuk saat ini sih keluhan-keluhan mual muntah diare sudah nggak ada. Tanda-tanda vitalnya juga sudah baik, terakhir tensi sudah normal ya Bapak ya, 112/96, nadi juga sudah baik, 95 kali per menit. Iya. Berdasarkan hasil investigasi awal, BGN menduga insiden dipicu oleh beberapa bahan makanan yang kini dalam proses pemeriksaan laboratorium, serta waktu memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum makanan dikirimkan. Sudaryono memastikan pihaknya telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara atau suspend kepada Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi SPPG Karangturi yang melayani para penerima manfaat tersebut. Sementara itu, tabir dugaan korupsi di tubuh BGN semakin terbuka. Kali ini Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap banyak rekening SPPG yang tidak jelas. Kepala BGN Sudaryono buka-bukaan terkait dugaan korupsi di Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi. Dari hasil penyelidikan sementara, ditemukan 414 rekening ganda atau bahkan belum beroperasi. Total dana yang ada di rekening ini mencapai sebesar sekitar 311,2 miliar rupiah. BGN pun langsung mengembalikan dana ini ke kas negara. Sudaryono pun menegaskan tidak ada SPPG yang kebal hukum. Kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 296.295.184 rupiah. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisah dari anggaran pendidikan. Kepala PGN tegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan sumber anggaran diserahkan pada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 769,1 triliun rupiah atau sekitar 20% APBN di 2025 dan dari jumlah tersebut 223,6 triliun rupiah dialokasikan untuk program MBG bagi peserta didik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu.
Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sepasang kekasih bertengkar, seorang pria nekat terjun dan hilang tenggelam di Kali Banjir Kanal Barat Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Basarnas masih melakukan pencarian. Seorang pria berusia 19 tahun hilang setelah menceburkan diri ke Kali Banjir Kanal Barat Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pria berinisial TAK masih dalam proses pencarian tim Basarnas DKI. TAK nekat terjun ke Kali Banjir Kanal Barat karena mencari kunci sepeda motor yang dibuang kekasihnya saat bertengkar. Naas, korban tenggelam dan hilang. Jadi kuncinya itu diceburin ke kali. Jadi tiba-tiba si lelaki itu nyebur ke bawah. Tiba-tiba langsung hilang begitu aja. Itu yang lempar kunci motornya si perempuan. Yang perempuan. Iya. Itu warga mana sih, Pak? Belum diketahui, masalah perempuannya nih masih shock dia. Oh, shock. Hingga kini korban yang merupakan warga Jalan Utama Sakti Grogol, Petamburan, Jakarta Barat masih belum ditemukan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Viral di media sosial, calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan menjalani pelatihan dengan berjalan kaki tanpa alas kaki di atas bara api. Menanggapi sorotan publik, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan aktivitas tersebut bukan materi utama dalam program orientasi. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan bernuansa militer. Peserta yang menggunakan atribut BPJS Ketenagakerjaan meneriakkan yel-yel, berjalan tanpa alas kaki di atas bara api, kemudian mencelupkan kaki ke dalam wadah berisi air. Di video yang sama, salah satu orang terlihat menyemprotkan cairan yang diduga bahan bakar ke bara api sebelum peserta berjalan di atasnya. Video tersebut menjadi viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Menanggapi hal itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan menjelaskan bahwa aktivitas berjalan di atas bara api bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam program orientasi pegawai baru. Aktivitas tersebut hanya salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, serta ketangguhan mental peserta. Ia memastikan seluruh rangkaian program OPK dilaksanakan dengan pendampingan instruktur yang kompeten, melalui prosedur yang telah dipersiapkan, serta mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan.